Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Warsun Najib. Saya ingin melanjutkan modul 2 dari mata kuliah basis data, yakni tentang pengembangan basis data. Baik, pada modul kedua ini kita akan membicarakan tentang beberapa hal. Yang pertama tentang siklus hidup pengembangan sistem basis data atau database System Development Life Cycle. Ini merupakan tahap-tahapan yang dilakukan oleh yang memiliki organisasi ataupun perusahaan ketika akan membuat sebuah aplikasi basis data. Nah, dalam SDLC itu ada beberapa teknik. Nah, di sini akan kita lihat salah satu teknik yang disebut dengan teknik prototyping dan juga teknik pengembangan agile. Kemudian ada beberapa hal terkait dengan peran dari stakeholder pada proses pengembangan basis data, dan terakhir nanti tentang beberapa arsitektur dari aplikasi basis data yang secara tipikal dipakai di enterprise atau di organisasi. Oke, pada slide ini ditampilkan beberapa model data pada level enterprise. Yang pertama misalnya model data skala enterprise ini merupakan langkah pertama dalam proses pengembangan basis data. Karena pada model ini akan dapat ditangkap gambaran keseluruhan dari data-data yang nantinya akan dipakai pada aplikasi-aplikasi dari tiap departemennya. Nah, pada model data skala enterprise ini juga nanti akan digunakan untuk menentukan cakupan data yang akan disimpan, data yang akan dimasukkan di dalam aplikasi basis data, dan selanjutnya. Nah, model ini juga merupakan gambaran global atau keseluruhan dari seluruh data organisasi pada level abstraksi yang tinggi. Artinya tidak hanya melihat pada level departemen atau perbagian saja, tetapi model pada skala enterprise ini melihat pada level yang lebih tinggi. Kemudian model data juga diwujudkan dalam bentuk ER diagram atau Entity Relationship Diagram, dilengkapi juga dengan deskripsi entitas-entitas apa saja yang terlibat dalam model data tersebut, juga relationship antar entitas, dan juga bagaimana business rule atau aturan bisnis ini diterapkan pada model yang sudah disiapkan atau sudah dibuat. Baik, pada gambar ini kita akan melihat tentang hubungan antara atau pemetaan matriks yang merupakan pemetaan antara fungsi bisnis, yaitu di sebelah kiri, dengan entitas yang akan dipakai dalam aplikasi basis data, yaitu yang ada di sebelah atas di sini. Ya, misalnya kita lihat di sini fungsi bisnis pada perusahaan yang digunakan sebagai studi kasus ini, yaitu di perusahaan mebel yang namanya Pine Valley Furniture. Ada beberapa fungsi bisnis, misalnya tentang business planning atau perencanaan bisnis. Nah, pada fungsi bisnis ini, business planning, itu terkait dengan data customer misalnya, kemudian data produk, data equipment, dan data employee. Contoh lain misalnya pada fungsi bisnis product development atau pengembangan produknya, hal ini nanti terkait dengan data-data tentang produk atau entitas produk, kemudian entitas raw material atau bahan mentah, kemudian work center atau tempat pembuatan produknya, dan tentang equipment.
Kemudian fungsi bisnis lain misalnya di sini material management atau pengelolaan bahan-bahan mentahnya. Hal ini terkait juga dengan entitas produk, kemudian raw material, order atau pesanan, kemudian work center-nya, kemudian work order, pesanan pekerjaan, dan equipment juga. Ya, dan seterusnya ya. Intinya di sini pada kolom sebelah kiri ini merupakan fungsi-fungsi bisnis atau biasanya berkaitan juga dengan departemennya gitu ya, departemen yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, pada masing-masing departemen ini di sini akan dipetakan dan juga diidentifikasi gitu ya. Misalnya terkait dengan entitas customer, itu dipakai di fungsi mana saja. Oh, ternyata ini dipakai di fungsi business planning, order fulfillment atau pemenuhan pesanan, order shipment atau pengiriman pesanan, kemudian sales summarization atau rangkuman penjualan, dan paling bawah data customer juga dipakai di departemen finance dan accounting-nya. Dan seterusnya ya, misalnya kita lihat salah satu entitas yang lain, misalnya paling kanan di sini ya, ada entitas employee atau karyawan. Entitas employee atau nanti kalau dalam DBMS menjadi satu tabel gitu ya. Tabel employee atau entitas employee ini diperlukan untuk departemen atau fungsi bisnis pada departemen apa saja. Ini bisa kita lihat pemetaannya. Yang paling atas adalah business planning. Nah, dalam business planning ini memerlukan juga data tentang employee-nya. Kemudian di sini ada order fulfillment. Proses pemenuhan pesanan dari pelanggan itu juga memerlukan data employee. Tipikalnya ya siapa yang bertanggung jawab terhadap sebuah pesanan. Kemudian pengiriman pesanan. Karena ini perusahaan furniture, biasanya punya pelanggan yang memesan furniture. Di sini perusahaannya harus mengirimkan, nah maka ini juga harus ada employee yang bertanggung jawab. Contoh lain juga misalnya employee dikaitkan dengan sales summarization atau rangkuman penjualan. Itu juga dikaitkan dengan data employee. Misalnya siapa salesperson yang bertanggung jawab. Nanti dikaitkan dengan misalnya yang ingin diberikan reward atau orang yang paling berprestasi misalnya. Ini bisa diambil dari data employee terkait dengan penjualan misalnya. Ya, demikian ini contoh ini ya, bagaimana pada tahap awal pengembangan sebuah aplikasi basis data ini perlu dibuat metrik pemetaan antara fungsi bisnis dan entitas. Sekaligus ini untuk mengidentifikasi entitas apa yang perlu dibuat atau perlu dimunculkan dalam aplikasi basis data. Baik, pada slide ini akan ditampilkan dua model pengembangan basis data atau pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah SDLC, kemudian yang kedua nanti adalah prototyping. Nah, SDLC atau System Development Lifecycle merupakan suatu siklus pengembangan sistem, dalam hal ini aplikasi basis data. Nah, proses pengembangan ini merupakan suatu proses yang sudah rinci dan juga terdiri dari tahapan-tahapan yang sudah terencana dengan baik sesuai dengan standar SDLC. Pendekatan SDLC ini secara kontennya cukup komprehensif, tetapi memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan model yang prototype. Sedangkan yang kedua, model prototype, ini termasuk dalam kategori teknik RAD atau Rapid Application Development, yaitu upaya pemodelan data secara cepat karena pada tahap awal sudah menggunakan inisial
prototype itu ya, atau prototype awal. Nah, kemudian prototype awal ini nanti akan dikembangkan secara iteratif, secara iterasi seiring dengan adanya muncul versi yang baru setelah dilakukannya evaluasi ataupun diskusi dengan stakeholdernya, misalnya antara developer aplikasi dengan usernya atau yang nanti akan menggunakan aplikasi. Nah, sehingga biasanya untuk proses pengembangan basis data yang diperlukan waktu yang lebih cepat menggunakan teknik prototyping ini. Nah, lebih detail tentang sistem development life cycle ini terdiri dari beberapa tahap seperti dapat dilihat pada gambar di sini. Mulai dari tahap planning, kemudian analisis, kemudian logical design, kemudian physical design, kemudian implementation, dan yang terakhir maintenance. Kemudian perlu kita lihat juga bahwa di sini pada tiap tahapnya ini ada iterasi ya. Jadi misalnya di sini dari planning berlanjut ke tahap analisis. Nah, pada tahap analisis itu dimungkinkan juga untuk kembali ke planning, sehingga sifatnya ini iterasi gitu ya. Tidak harus bahwa setelah planning selesai dilanjutkan dengan analisis dan tidak boleh ke sana, tapi masih boleh iterasi lagi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian nanti pada tiap tahapnya akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Akan dilihat tentang tujuan tiap tahap apa, kemudian deliverable atau luaran pada setiap tahapnya itu apa, kemudian aktivitas pengembangan basis data yang terkait dengan tiap tahapnya juga akan disampaikan. Ya, tahap pertama dari sistem development life cycle ini adalah planning atau perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini tujuannya atau purpose-nya adalah untuk preliminary understanding atau bagaimana tim dari developer yang akan mengembangkan aplikasi basis data ini mendapatkan insight atau pengetahuan yang mendalam untuk masuk ke dalam proses bisnis yang akan ditangani. Misalnya kalau terkait dengan aplikasi basis data di lingkungan universitas, maka pada tahap ini akan dipelajari oleh tim developer tadi bagaimana proses-proses bisnis yang ada di universitas tadi. Nah, kemudian luarannya atau deliverable-nya adalah request for study. Jadi di sini nanti ada dokumen yang mendokumentasikan permintaan secara terstruktur gitu ya tentang domain aplikasi yang akan dikembangkan tadi, misalnya di universitas tadi. Nah, sehingga nanti keluaran dari tim ini merupakan dokumen yang terstruktur yang menggambarkan kondisi domain aplikasi yang akan dikembangkan tadi. Nah, kemudian database activity-nya atau aktivitas terkait pengembangan basis datanya. Nah, di sini mulai digambarkan model IR diagramnya pada skala enterprise atau bisa juga model awal dari konseptual data modeling ya, sama saja dengan ini ya, IR diagram juga. Mungkin bisa juga kita ingat dari modul sebelumnya bahwa enterprise modeling bisa juga diawali dengan metrik gitu ya, metrik pemetaan antara fungsi bisnis dengan entitas yang nanti diperlukan gitu ya. Jadi kalau di universitas ya nanti fungsi-fungsi apa saja yang ditangani, ada bagian akademik, bagian keuangan, bagian pendaftaran mahasiswa, registrasi dan sebagainya, dikaitkan dengan data-datanya gitu. Demikian nanti seterusnya itu ya. Oke, kemudian pada tahap kedua pada
SDLC ini adalah analisis. Tujuannya dapat kita lihat di sini adalah melakukan requirement analysis atau analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini biasanya terkait dengan fungsi atau fitur apa saja yang nanti akan disediakan oleh aplikasi basis data yang akan dikembangkan. Misalnya kalau kita tadi mengambil contoh pada universitas, misalnya ada fitur untuk pendaftaran mahasiswa, atau fitur untuk KRS, fitur untuk mengelola mata kuliah, dan seterusnya ya. Kemudian luarannya atau deliverable, luaran dari tahapan ini adalah functional system specification atau spesifikasi secara rinci dari fungsionalitas dari sistemnya atau aplikasinya. Nah, kemudian database activity-nya ya masih melanjutkan dari tahapan sebelumnya tadi ya, conceptual data modeling dengan menggunakan berbagai macam tool, diagram misalnya dengan IR diagram, dan juga bisa juga dibantu dengan diagram-diagram lainnya yang diperlukan. Nah, pada tahap ketiga ini adalah logical design. Di sana merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Kalau di analisis tadi ada requirement analysis, nah maka di logical design ini nanti akan melanjutkan lebih detail lagi tentang pengumpulan data-data, pengumpulan informasi terkait dengan requirement tadi. Misalnya ada requirement untuk sistem pendaftaran mahasiswa tadi ya. Nah, maka di sini akan dikumpulkan informasi-informasi atau data-data apa saja yang terkait dengan proses pendaftaran mahasiswa tadi. Nah, sehingga nanti akan dibentuk struktur yang lebih lebih sempurna untuk kebutuhan fitur pendaftaran mahasiswa tadi. Kemudian deliverable-nya atau luarannya adalah spesifikasi desain yang rinci atau detail. Kemudian database activity-nya yang termasuk dalam tahapan logical database design. Ini misalnya bagaimana merancang transaksinya, transaksi terkait dengan fungsinya ya, misalnya transaksi di akademik tadi misalnya ya pendaftaran atau KRS atau yang lainnya. Kemudian perancangan form-form yang diperlukan, display yang diperlukan, kemudian view juga yang diperlukan apa saja, data integrity ya di sini termasuk bagaimana merancang misalnya primary key dan foreign key-nya, dan juga perencanaan tentang security atau keamanan sistemnya. Tahapan physical design ini merupakan kelanjutan dari tahapan desain sebelumnya, karena kadang-kadang dalam SDLC logical design dan physical design itu seringkali dijadikan satu itu ya, yaitu tahapan desain. Tapi dalam konteks database itu seringkali juga dipisahkan antara logical design dan physical design. Nah, tahapan ini tujuannya adalah untuk merumuskan lagi teknologi yang lebih teknis tentang basis data ini, kemudian juga tentang bagaimana organisasional datanya gitu ya, strukturnya, misalnya tabelnya, bagaimana berelasi dengan tabel yang lain, kemudian primary key-nya bagaimana, kemudian kolom apa saja dalam sebuah tabel yang akan diberi indeks dan sebagainya. Nah, deliverable-nya nanti merupakan ini ya, struktur data atau struktur program. Kemudian teknologi purchase ini kalau diperlukan misalnya untuk mengembangkan aplikasi basis data akan membeli software untuk DBMS-nya misalnya ya. Nah, nanti di sini akan ditentukan software apa yang dipilih dengan rasionalnya atau alasannya gitu ya. Kemudian juga kalau diperlukan apakah ada organization redesign, artinya dengan adanya sistem aplikasi yang baru ini yang akan dibuat, apakah akan diadakan perubahan pada proses bisnisnya gitu ya. Karena kadang-kadang kan proses bisnis
menggunakan aplikasi akan berbeda dengan proses bisnis sebelumnya yang misalnya tanpa aplikasi. Ya, ini kalau diperlukan juga dipelajari di sini. Kemudian database activity-nya, physical database design, ya misalnya di sini menentukan software-nya tadi DBMS. Kemudian physical data organization, misalnya di sini ada, kalau di database ada fitur clustering itu ya, tabel-tabel untuk fitur yang sama itu biasanya direkomendasikan untuk diletakkan dalam satu cluster gitu ya, yaitu ketika perintah create tabelnya. Nah, ini fungsinya untuk mempercepat respon dari query dari user nantinya. Kemudian database processing program ya, ini sama dengan tadi ya, DBMS software yang diperlukan ditentukan pada tahapan ini juga. Tahapan instalasi atau implementasi ini meliputi beberapa hal ya, utamanya adalah programming itu sendiri, membuat programnya atau membuat aplikasinya, kemudian testing atau pengujian, training atau pelatihan untuk usernya biasanya, kemudian termasuk tadi instalasi dan dokumentasi dari aplikasinya. Nah, deliverable-nya atau output dari tahapan ini ya tentunya software yang sudah operasional, sudah jalan, termasuk dokumentasi software dan materi untuk pelatihan bagi penggunanya nanti ya biasanya ya. Kemudian database activity-nya, database implementasi di software DBMS-nya, kemudian program-program yang coded program yang ditambahkan dalam internal di dalam DBMS-nya, kemudian juga dokumentasi, struktur database, instalasi, dan juga conversion. Nah, conversion di sini maksudnya konversi dari aplikasi database yang lama untuk dimigrasi ke aplikasi database yang baru gitu ya. Ada beberapa pendekatan yang bisa dipilih. Kemudian tahap yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan sistem. Ini merupakan proses yang penting juga karena terkait dengan operasional langsung dari sistemnya ya, atau dari proses bisnisnya tadi. Fungsinya atau purpose-nya untuk melakukan monitoring atau pemantauan. Dan kemudian biasanya kalau ada di pemantauan ada ada error reporting misalnya, ada error, ada kesalahan yang dilakukan oleh software-nya, maka dilakukan repair atau perbaikan dan peningkatan kualitas dari software aplikasinya. Deliverable-nya atau output-nya ya biasanya periodic audit atau hasil audit terhadap pengoperasional aplikasi yang baru tadi ya. Bisa dilakukan secara rutin misalnya sebulan sekali, atau bisa juga berdasarkan laporan dari usernya. Kemudian database activity-nya ya terkait dengan proses monitoring tadi, ada database maintenance, kemudian pemeliharaan database, analisis kinerjanya atau performance analysis, kemudian dan tuning jika diperlukan atau perbaikan-perbaikannya, dan juga error correction atau perbaikan kesalahan atas biasanya terkait dengan bug report itu ya, laporan adanya bug pada software yang dilaporkan oleh user, itu ditangani pada tahap maintenance ini. Nah, tahapan-tahapan yang telah disampaikan tadi, kalau dirangkum dalam satu slide gitu ya, ini bisa kita lihat seperti diagram ini, ada tahapan planning, kemudian ada tahapan analisis, dilanjutkan design, kemudian implementation dan maintenance. Nah, nanti detail tiap tahapannya bisa kita cermati lebih detail pada teks di sampingnya ini ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi, ini hanya merupakan rangkuman saja dari slide yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Nah, metode pengembangan database yang kedua adalah metode prototyping. Tadi yang pertama adalah metode SDLC ya.
Nah, dalam metode prototyping juga ada beberapa tahapan, identifikasi masalah, kemudian develop initial prototype. Nah, ini yang membedakan dari sini ya. Pada tahap awal setelah permasalahan langsung ada prototipenya tanpa menunggu tahapan yang panjang gitu ya. Kemudian setelah ini ada implement and use prototype. Kemudian ada beberapa iterasi di sini di bawah. Kemudian setelah selesai nanti ada sistem yang sudah jadi. Nah, lebih detailnya akan dijelaskan di slide sebelumnya. Setelah ini. Tahap pertama pada metode prototyping adalah identifikasi masalah. Seperti pada gambar di sini, identify problem. Nah, di sini juga merupakan konseptual data modeling yang berisi requirement atau requirement analisis kebutuhan, dan juga mendevelop preliminary data model. Ya, intinya menggambar IR diagram ya untuk mengcover atau untuk mengelaborasi permasalahan yang ada pada domain aplikasi yang akan dibuat. Tahap kedua dari metode prototyping adalah develop initial prototype. Jadi setelah ada identifikasi problem, maka pada tahap pertama tadi ya identifikasi problem, kemudian pada tahap kedua ini dilakukan beberapa aktivitas terkait dengan mengembangkan prototipe versi pertama tadi. Nah, tahapannya secara umum dari ini ya, misalnya logical database design, kemudian physical database design, kemudian database implementation, dan database maintenance. Ini semuanya sudah direncanakan pada tahap inisial prototype di sini ya. Sehingga sebetulnya langkahnya sudah cukup komprehensif pada tahap ini. Artinya output dari initial prototype adalah suatu sistem yang sudah jadi gitu ya, sudah jadi atau versi 1 yang sudah siap untuk diuji coba. Nah, sehingga biasanya dalam metode prototyping ini sudah melibatkan selain programmer, analis dan sebagainya, dari sisi developer, ada juga pihak user atau pengguna dari aplikasinya. Kemudian tahapan selanjutnya dari metode prototyping ini adalah iterasi gitu ya. Jadi setelah versi pertama dari prototype tadi dihasilkan, maka developer aplikasi dan usernya ya akan bekerja sama untuk melakukan penerapan atau implementasi. Jadi bagaimana prototype tadi dicoba oleh user, kemudian hasilnya nanti didokumentasikan, dilaporkan untuk kemudian melakukan identifikasi problem apa saja yang ditemukan pada prototype versi pertama tadi. Nah, problem ini kemudian dilakukan revisi atau perbaikan terhadap prototype yang sudah dihasilkan tadi. Sehingga dari problem-problem tadi akan muncul new requirement atau kebutuhan sistem yang baru yang merupakan hasil dari proses identifikasi masalah tadi. Nah, kemudian setelah itu akan dimunculkan prototype versi kedua gitu ya, versi berikutnya. Nah, setelah prototype versi kedua selesai, maka akan kembali ke sini, ke kiri, kembali muncul next version atau versi 2-nya. Nah, di sini uji coba lagi antara user dan application developer-nya tadi. Nah, sehingga proses prototype yang kedua tadi juga sama, akan diuji coba, kemudian diidentifikasi permasalahan yang masih ada. Nah, permasalahannya nanti digunakan untuk melakukan iterasi lagi. Nah, sehingga di sini prosesnya adalah proses yang iteratif itu ya. Tergantung dari constraint apa nanti yang ditentukan, apakah constraint waktu atau fitur minimal yang harus disediakan, maka akan
berhenti iterasinya gitu ya. Nah, kemudian setelah iterasi di bawahnya tadi selesai ya, maka prototipe yang terakhir yang sudah kesekian mungkin ya, maka akan akan diputuskan sebagai sistem operasional yang sudah siap untuk dipakai, sudah error free atau sudah tidak ada bug-bug yang di yang ada gitu ya, bug-bugnya sudah diperbaiki semua sehingga akan dikonversi menjadi sistem yang operasional, artinya sudah siap diluncurkan gitu ya, diluncurkan sebagai sistem aplikasi database yang baru. Nah, kemudian nanti di sini juga tentunya akan ada maintenance lagi karena bagaimanapun juga sistem yang operasional ini akan mengalami fase operasional jangka panjang, sehingga kadang-kadang pada iterasi di bawahnya belum teridentifikasi ya, nanti akan ada maintenance di tahap ini gitu ya, setelah sistem aplikasi dipakai secara real di dalam proses bisnis perusahaannya. Oke, kemudian di sini akan dilihat tentang arsitektur basis data dengan 3 skema. 3 skema ini ada ini ya, yang pertama external skema, yang kedua conceptual skema, yang ketiga internal skema. Nah, nanti akan ada diagramnya di slide selanjutnya ya. External skema ini terkait dengan user review apa saja, karena biasanya aplikasi basis data ini memiliki beberapa user gitu ya. Ada yang levelnya operator, ada mungkin data entry, ada administrator dan sebagainya. Jadi aplikasi basis data pasti punya beberapa view, tergantung tugas dari masing-masing bidang atau masing-masing bisnis. Nah, ini merupakan bagian dari konseptual skema dan dapat digali dari matrik relasi antara fungsi bisnis dan entitas data tadi. Di awal sudah kita sampaikan. Kemudian juga database administrator ini menentukan skema yang berlainan untuk pengguna yang berbeda ya tadi ya. Ada operator, ada administrator, ada data entry, ada yang terkait dengan pelaporan dan seterusnya. Kemudian bagian arsitektur yang lapis kedua adalah konseptual skema. Ya, di sini intinya ya bagaimana IR diagram itu dikembangkan gitu ya. Detail tentang IR diagram akan disampaikan di modul berikutnya ya. Intinya ini adalah diagram, entity, dan relationship yang merupakan awal dari pengembangan basis data. Kemudian internal skema, ini ada struktur logikal dan struktur fisikal. Struktur logikal itu banyak terkait dengan diagram IR tadi. Kalau struktur fisikal ini lebih ke arah kinerjanya, misalnya bagaimana supaya kinerja sistem database itu cepat gitu ya. Nah, itu harus dilakukan konfigurasi di server database-nya misalnya, itu merupakan tahapan dari ini, struktur fisikal. Nah, arsitektur 3 skema tadi bisa kita lihat dari gambar di sini. Ada paling atas ada external skema ya, seperti disampaikan tadi. Database itu memiliki berbagai macam user. Misalnya di sini contohnya user pertama ada yang terkait dengan pelaporan atau reporting. Kemudian user kedua atau view kedua tentang screen display, artinya laporannya ditampilkan di layar. Kemudian yang ke N misalnya tentang order form atau formulir pemesanan untuk customer misalnya ya. Ya, ini ada beberapa view yang harus disediakan oleh aplikasi basis data. Kemudian yang kedua adalah konseptual schema. Ya, konseptual schema tadi sudah disampaikan, intinya di sini bagaimana rancangan entity-nya, kemudian rancangan relationship-nya atau IR diagram secara global dibuat di tahapan di sini. Kemudian yang ketiga, lapis yang ketiga adalah internal schema. Nah, internal schema dibagi menjadi dua, tadi ada logical dan physical. Yang logical terkait dengan database, misalnya terkait dengan order processing, pengelolaan pesanan,
atau database kedua tentang supply chain atau rantai pemasokan gitu ya, rantai pasok di perusahaan. Kemudian database ke M tentang customer service. Nah, kemudian masing-masing ini ada physical skemanya, physical skema 2, physical skema ke M, dan seterusnya. Ya, di sini merupakan yang sebelah kiri lebih ke arah rancangan ininya ya, rancangan ER diagram entitas, kemudian bagaimana itu dibuat di software di BMS. Kemudian kalau yang kedua, yang sebelah kanan ini merupakan desain secara fisikal bagaimana database softwarenya itu dikonfigurasi gitu ya. Misalnya ya dengan tujuan ya untuk meningkatkan kecepatan tadi. Kecepatan akses data dari penggunanya nantinya. Kemudian beberapa hal terkait manajemen project-based data di sini disampaikan. Yang dimaksudkan project adalah aktivitas terencana untuk mencapai suatu target yang memiliki awal dan akhir ya, dalam konteks ini ya pengembangan aplikasi based data. Nah, project diinisiasi dan direncanakan di dalam tahapan SDLC atau System Development Life Cycle tadi. Yang intinya ya ada ini ya, analisis, kemudian desain, ada implementation, dan ada maintenance. Nah, dalam manajemen project tadi, tentunya ada stakeholder yang terlibat gitu ya. Stakeholder ini kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemangku kepentingan gitu ya, stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, dalam konteks perusahaan atau organisasi, dalam pengembangan aplikasi based data mengembangkan beberapa pihak gitu ya. Nah, di sini misalnya business analyst. Nah, business analyst ini seorang expert atau ahli dalam terkait dengan bisnisnya. Misalnya kalau di textbook itu domain yang dipakai adalah aplikasi untuk perusahaan mebel gitu ya. Nah, maka tugas business analyst nanti melakukan analisis terhadap fungsi-fungsi bisnis yang ada di perusahaan tadi, dikaitkan atau didiskusikan dengan sistem analisnya ya. Kalau sistem analis ini lebih terkait dengan sistemnya atau internal dari aplikasinya. Kemudian kalau yang ketiga, database analis dan data modeler. Nah, seperti terminologi di sini, maka pada stakeholder yang ketiga ini lebih banyak terkait dengan perancangan, desain ER diagram, kemudian hubungan antara entitas dan entitas yang lain, dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat dari sisi user, jadi user ini calon pengguna aplikasinya, bisa operator, bisa administrator, atau manager, atau yang lain. Kemudian programmer sudah jelas kalau ini ya, programmer orang yang membuat aplikasinya dengan apapun bahasa pemrogramannya, bisa Java, bisa C#, bisa C++, atau yang lain. Kemudian database arsitek, ini tim yang akan secara spesifik merancang arsitektur dari database-nya. Kemudian data administrator, ini yang lebih bertanggung jawab dari sisi administrasi datanya ya. Ini juga biasanya harus tahu tentang proses bisnis di perusahaan. Kemudian, project manager ini orang yang diberi tugas untuk mengawal satu project ya. Misalnya ada project pembuatan aplikasi untuk perusahaan mebel. Nah, project manager mengatur semua tahapan dan juga memberi fasilitas kepada seluruh stakeholder ini untuk bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, ini diatur atau dimanage, dikelola oleh project manager. Nah, kemudian kalau diperlukan ada juga technical expert dari pihak yang lain gitu ya. Misalnya terkait dengan hukum, nah maka nanti ada bagian legalnya. Terkait dengan lingkungan juga ada ahlinya. Atau terkait keuangan misalnya bisa ada. Atau terkait dengan teknik yang terkait dengan jaringan komputer, pemilihan server dan sebagainya, itu bisa saja difasilitasi di sini. Evolusi sistem based data ini dipicu oleh 4 hal.
Yang pertama, kebutuhan akan independensi antara data dan aplikasinya untuk mengurangi proses maintenance. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan pengelolaan tipe dan struktur data yang lebih kompleks bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, memudahkan akses data organisasi bagi personil yang memiliki latar belakang yang kurang kurang paham tentang teknologi informasinya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan berbagai macam sistem pendukung keputusan di perusahaan. Evolusi teknologi basis data dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Dimulai dari flat files, ini yang kita bicarakan di awal sebagai kelemahan metode file system sebelum digunakannya teknik base data. Ini mulai tahun 1960 sampai kurang lebih sekitar 1885. Kemudian ada hierarchical database, network database, kurang lebih juga sampai 1990. Nah, kemudian yang paling banyak digunakan ini adalah relational database yang dimulai kurang lebih tahun 1980-an sekian gitu ya. Sampai sekarang pun masih secara de facto masih banyak digunakan dan paling banyak digunakan untuk menyimpan data-data dalam software base data. Kemudian varian yang lain ada object oriented model, objek relasional, dan juga data warehouse yang ini juga merupakan teknologi yang banyak dipakai, terutama dikaitkan dengan sistem sistem informasi strategis bagi perusahaan yang biasanya memerlukan data-data yang banyak, data summary, data rangkuman untuk membantu pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan. Nah, secara visual, arsitektur base data yang diceritakan di slide sebelumnya tadi bisa kita lihat di slide ini, yaitu bentuk hierarchical database model, di mana bisa kita lihat ada hierarki ya dari skema yang paling atas, kemudian ada skema turunannya dan juga skema turunannya yang di paling bawah. Kemudian yang paling kanan ada model base data secara jaringan atau network database model. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan ini. Nah, kemudian secara khusus ini ada suatu teknik yang namanya base data multidimensi atau sering juga disebut multidimensional database, di mana data-data ini dikumpulkan dalam sebuah storage yang disebut sebagai data warehouse. Nah, data warehouse ini merupakan sekumpulan data yang diambil dari database operasional biasanya ya. Misalnya sebuah universitas menjalankan proses bisnis menggunakan database sistem informasi akademik. Nah, nanti pada tiap katakanlah akhir semester misalnya ya. Nah, data pelaksanaan proses akademik selama setengah semester dikumpulkan, disimpan dalam bentuk data warehouse. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, misalnya sudah sampai sekian tahun gitu ya, 2 tahun, 3 tahun, nah maka data-data tadi bisa ditampilkan trennya, laporan sebagai laporan yang dalam bentuk grafik, sehingga nanti pengambil keputusan di universitas tadi bisa terbantu untuk mengambil keputusan strategis terkait dengan aspek-aspek akademik maupun marketing dan sebagainya ya. Nah, dalam gambar sebelah kiri ini ada model database multidimensi tadi. Bisa kita lihat di sini ada misalnya dimensi dimensi kotanya gitu ya. Data penjualan itu ada di New England, ada di Mid Atlantic, di Southeast dan sebagainya. Kemudian di dimensi yang lain ada dimensi waktu. Misalnya penjualan berdasarkan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret dan seterusnya kalau dilanjutkan.
Nah, ini bisa di-create nanti laporan berdasarkan waktu per bulan misalnya ya. Atau yang ke bawah di sini bisa kita lihat ada dimensi produk gitu ya. Penjualan bisa dikategorikan nanti dalam bentuk jenis produknya, misalnya ada desk, ada bangku, ada tabel, meja, ada chair atau kursi, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau sekilas bisa kita lihat ada dimensi waktu, kemudian ada dimensi tempat atau kota di sana, kemudian di bawah ini ada dimensi produknya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh multidimensi, ada tiga dimensi ya, dimensi produk, dimensi waktu, dan dimensi kotanya. Nah, kalau yang gambar sebelah kanan ini lebih umumnya ya. Di tengah itu ada yang namanya fact tabel atau tabel fakta. Kemudian tabel fakta ini nanti yang menyimpan rangkumannya tadi ya. Misalnya penjualan pada tiap harinya berapa. Nah, penjualan pada tiap hari itu nanti dikaitkan dengan dimensi yang ingin dicatat. Misalnya tadi di bagian atas ada dimensi waktunya itu ya. Kemudian yang kedua dimensi produk, yang ketiga dimensi kotanya. Nah, ini bisa sebagai sumber dari data warehouse. Kemudian cakupan aplikasi basis data, ini ada yang sifatnya database personal, kemudian aplikasi to tier, dan nanti kalau dikembangkan bisa n-tier, yang secara umum berbentuk aplikasi client server. Kemudian jenis yang ketiga adalah aplikasi enterprise, di mana skala enterprise merupakan skala perusahaan yang besar. Misalnya, kalau teman-teman sekalian pernah mendengar aplikasi ERP itu ya, Enterprise Resource Planning, yaitu merupakan salah satu contoh aplikasi enterprise. Atau juga data warehouse implementation yang dapat dipakai untuk sistem pengambil keputusan atau sistem informasi strategis. Nah, kalau dilihat dari jumlah usernya misalnya ya, personal ya 1 orang, kalau 2 tier dan 3 tier bisa sampai ratusan orang, kemudian ERP ya bisa lebih dari 100 orang, dan seterusnya ya. Kemudian yang paling kanan ini menunjukkan ukuran data yang tersimpan di dalam tipikal masing-masing jenis aplikasi basis data tadi. Nah, berikut diberikan contoh arsitektur 2-tier database dalam jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, bisa kita lihat di sini ada 2 lapisan besar. Yang bagian atas ini adalah lapisan user interface-nya. Kemudian lapisan yang kedua di bawah adalah lapisan yang ada di server, yaitu di database server, application server, dan juga di physical database-nya. Nah, di sini kita bisa lihat digambarkan media komunikasinya merupakan jaringan LAN atau Local Area Network, di mana satu server basis data diakses oleh beberapa aplikasi user, yaitu misalnya developer 1-N, kemudian project manager, kemudian librarian atau aplikasi untuk perpustakaan, dan sebagainya ya. Nah, kemudian di sini contoh aplikasi atau arsitektur aplikasi yang 3 lapis atau 3-tier. Nah, yang pertama adalah tier kliennya. Di sini dicontohkan ada aplikasi untuk account payable processing. Kemudian yang kedua untuk cash flow analysis. Kemudian yang ketiga untuk customer service representative melalui browser juga ya, ketiganya. Kemudian di tier yang kedua atau yang tengah adalah application servernya, yaitu server yang menyimpan aplikasi. Di sini dicontohkan misalnya ya aplikasi dynamic web page misalnya dengan JSP, dengan ASP atau PHP dan sebagainya ya. Kemudian transaction management, connectivity management, dan sebagainya. Nah, baru kemudian di layer paling bawah, layer ketiga adalah enterprise tier-nya yang merupakan database server skala enterprise yang terpusat, di mana di sini menyimpan seluruh data dari
berbagai macam departemen dalam organisasi atau dalam enterprise tadi. Nah, jadi 3 lapisan tadi bisa kita lihat di sini ada client tier-nya, kemudian application tier, dan yang ketiga enterprise tier-nya. Salah satu jenis aplikasi dari sistem basis data adalah pada aplikasi enterprise, di mana aplikasi enterprise ini salah satu ciri khasnya adalah cakupannya yang sangat luas gitu ya, keseluruhan dari departemen-departemen yang ada di sebuah perusahaan. Nah, di sini diberikan 2 contoh. Yang pertama, ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini merupakan salah satu jenis aplikasi atau kategori aplikasi yang sifatnya mengintegrasikan semua fungsi bisnis pada skala enterprise, misalnya dari departemen manufacture, dari finance, dari sales, penjualan, marketing, kemudian pemasaran ya, inventory, kemudian dari accounting, dan human resources. Salah satunya mungkin teman-teman pernah mendengar software SAP ya. SAP, aplikasi SAP itu merupakan salah satu contoh jenis aplikasi ini. ERP itu jenisnya, contohnya SAP tadi. Kemudian yang kedua, data warehouse. Merupakan base data yang terintegrasi dari berbagai aplikasi base data operasional. Jadi sumbernya adalah data-data dari aplikasi operasional, misalnya dari SDM, dari aplikasi finance, aplikasi sales, dan sebagainya, dikumpulkan menjadi satu dalam data warehouse. Nah, penggunaannya nanti outputnya digunakan untuk misalnya SPK, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, dan sistem informasi strategis ya. Ya, tujuannya untuk pengambilan keputusan intinya ya. Nah, kemudian di sini diberikan contoh dari textbook yang kita acu. Ada contoh aplikasi untuk sebuah perusahaan mebel ya, yang di textbook disebut Pine Valley Furniture Company. Nah, di sini juga menggunakan pendekatan 3-tier itu. Dicontohkan ada lapisan kliennya, ada customer misalnya melalui koneksi internet, kemudian salesnya juga connect dengan application server di sini atau web server, kemudian accounting dan juga purchasing department, semua connect dengan database servernya. Kemudian di tier yang tengah ini ada 2 ya, web server yang ada di atas ini, kemudian yang kedua ada database server. Nah, kemudian yang paling bawahnya baru physical database server yang menyimpan datanya gitu ya. Nah, sehingga di sini merupakan salah satu contoh ya, bisa kita lihat sebagai 3-tier. Bisa juga kalau antara web server dan database server ini dianggap sebagai tier yang berbeda, bisa kita anggap sebagai layer 4 layer gitu ya, atau 4 lapis. Jadi yang layer pertamanya di sini di customer-nya, kemudian layer 2-nya yang ini web server, layer 3-nya database server, layer 4-nya physical database servernya. Oke, demikian materi dari modul kedua ini. Teman-teman sekalian bisa mengacu atau melihat informasi lebih detail lagi di buku ini ya, Modern Database Management, karangannya Jeffrey Hofer dan kawan-kawan. Ya, oke, demikian akhir dari modul kedua teknik base data ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan, kita sharingkan, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Teman-teman bisa kalau yang ingin berkorespondensi bisa mengirimkan email ke kami di email ini ya, warsun@ukm.ac.id. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di modul ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.